Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safakailah Zahra. Halo, nama saya Puspa. Nama saya Dava Gali. Halo, nama saya Muhammad Novel Sugiarto. Kami dari kelompok 3 akan membawakan presentasi mengenai sejarah, ciri, dan karya seni dari masa Renaissance. Pengertian Renaissance, jembatan antara abad pertengahan dan zaman modern, disebut dengan istilah Renaissance yang berarti kelahiran kembali. Secara etimologi, Renaissance berasal dari bahasa Latin, yaitu kata re yang berarti kembali dan naitra yang berarti lahir. Renaissance dapat diartikan sebagai masa peralihan antara abad pertengahan ke abad modern yang ditandai dengan lahirnya berbagai kreasi yang baru yang diilhami oleh kebudayaan Eropa klasik, Yunani dan Romawi yang lebih bersifat duniawi. Sejarah periode Renaissance. Renaissance awalnya dimulai di Italia setelah runtuhnya Romawi Barat pada tahun 476 Masehi. Renaissance lahir sekitar abad ke-14, 15, 16 Masehi ketika kaum intelektual politik dan seniman di daratan Eropa serentak bertekad untuk mengadakan suatu gerakan pembaharuan yang menginginkan kebebasan berpikir untuk merubah doktrin agama yang dirasakan sangat mengekang kemerdekaan batin pada masa itu. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg juga memungkinkan informasi lebih cepat menyebar di seluruh Eropa. Perkembangan pertama Renaissance terjadi di kota Firenze. Keluarga Medici yang memiliki masalah dengan sistem pemerintahan keharusan menjadi penyokong keuangan dengan memiliki kebebasan dan mendapatkan perlindungan dari serangan gereja. Ahli waris gerakan Renaissance adalah humanisme. Istilah humanisme berasal dari kata human yang berarti manusia. Humanisme merupakan salah satu karakter Renaissance Eropa sejak abad ke-15 sampai 16 sebagai fenomena global sejarah. Ia berada sebagai embrio abad modern, merupakan respon terhadap abad pertengahan yang ketika itu alam pikiran manusia dikekang oleh gereja, agama atau Tuhan. Humanisme memiliki konsep sendiri, yaitu penemuan manusia dan dunia. Sebagai sebuah konsep yang mandiri, ia berada dalam sistem abstraksi tentang hal-hal yang berkenan dengan kemandirian manusia. Sehingga abstraksi humanisme tidak semata-mata dimiliki oleh Renaissance Eropa, akan tetapi juga peradaban-peradaban lain yang memenuhi kriteria abstrak tersebut. Pada masa Renaissance, manusia menemukan kesadaran akan dua hal, yaitu dunia dan dirinya sendiri. Pengenalan diri berarti sadar akan nilai pribadi dan kekuatan individual. Seniman masa Renaissance Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci adalah ahli dalam berbagai bentuk seni. Ia dirayakan terutama untuk lukisannya. Leonardo belajar di bengkel pelukis Florence, Andrea del Verrocchio. Di antaranya adalah Mona Lisa serta Perjamuan Terakhir Michelangelo. Michelangelo adalah seorang ahli dalam banyak perdagangan artistik. Pemimpin lukisan di antara mereka. Di kapal Sistina Vatikan, ia melukis dua lukisan dinding paling mengesankan dalam sejarah seni barat. Adegan dari kejadian di langit dan penghakiman terakhir di dinding altar. Sandro Botticelli paling dikenal karena dua lukisan yang menggambarkan adegan mitologis kelahiran Venus serta Primavera. Tiziano Veneziano juga dikenal sebagai Titian, adalah seniman Venesia terbesar abad 16. Dikenal terutama untuk menguasai penggunaan warna. Titian melukis potret banyak tokoh, dari Paus Paulus III hingga Kaisar Romawi Suci Charles V. Apa sih ciri-ciri dari karya seni Renaissance? Karena merupakan peralihan dari seni abad pertengahan,
Renaissance memiliki pergeseran bertahap dari bentuk-bentuk presentasi abad pertengahan, yaitu keagamaan, kerohanian, dan keajaiban sebagainya, menjadi periode abad ke-15 atau bentuk-bentuk yang lebih realistis. Biasanya, pada karya seni Renaissance, ada sosok manusia yang ditampilkan dalam pose-pose yang dinamis, menggunakan detail ekspresi, menggunakan gerak tubuh, dan bahkan biasanya berinteraksi satu sama lain. Mereka tidak datar, tetapi menunjukkan massa atau orang yang banyak. Mereka sering menempati lanskap-lanskap yang realistis, yang mana seni pada abad pertengahan menggunakan latar belakang atau lanskap seperti keajaiban, surga, dan sebagainya. Dan juga seni Renaissance biasanya memiliki perspektif linier atau satu titik hilang yang pernah kita pelajari pada semester awal. Penggunaan satu titik hilang atau linier ini merupakan langkah pertama untuk menuju seni realisme, yang mana para seniman mulai mengembangkan teknik seperti itu, seperti mempelajari cahaya, bayangan, yang kemudian dipelopori oleh sang maestro Leonardo da Vinci. Berikut ini beberapa contoh karya seni Renaissance. Adapun contoh karya seni Renaissance salah satunya adalah Mona Lisa oleh Leonardo da Vinci. Mona Lisa dapat dianggap sebagai lukisan paling terkenal di dunia. Mona Lisa sekarang dimiliki oleh publik Prancis dan dipajang di Louvre. Lukisan ini pernah dicuri oleh seorang karyawan Italia dan dibawa kembali ke Italia. Dia adalah lukisan paling terkenal dari periode Renaissance, mungkin untuk sepanjang masa. Yang kedua ada The Last Supper oleh Leonardo da Vinci. Seperti banyak karya seni Renaissance terkenal, perjamuan terakhir adalah adegan religius dan menggambarkan perjamuan terakhir Yesus dan 12 rasulnya. Lukisan dinding karya Leonardo da Vinci ini bukan lukisan dinding biasa. Dia memutuskan untuk menggunakan cat minyak pilihannya. Da Vinci dikatakan menyukai minyak karena pengeringannya lambat. Akibat dari kerusakan lingkungan dan kerusakan yang disengaja, sangat sedikit dari lapisan atas asli lukisan cat minyak yang tersisa. Yang ketiga ada Saint George and the Dragon oleh Raphael. Saint George and the Dragon adalah bagian dari seri lukisan panel miniatur yang dilukis di Firenze untuk Istana Urbino. Lukisan tersebut menggambarkan seorang kesatria Romawi bernama Santo George yang tengah menyelamatkan seorang putri dari seekor naga dengan menusuknya dengan tombaknya. Sang putri lalu menggiring naga tersebut menuju kota, di mana ia dibunuh dengan belati suci yang menggerakkan sang raja dan pengikutnya untuk memeluk ajaran kekristenan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.